Eh, Pertama-tama sekali izinkan saya untuk merekam ini karena untuk dokumentasi saya juga laporan ke fakultas ya tentang kegiatan atau proses pembelajaran ini. Ya, ini pertemuan yang ketiga, teman-teman. Sekali lagi saya jelaskan ini masih lanjutan materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin itu tentang falsafah ekonomi. Ya, hari ini lebih titik beratkan pada permasalahan Al-Quran hadis sebagai landasan ya, landasan ekonomi Islam. Ya, sebenarnya minggu kemarin saya sudah singgung ya, teman-teman. Nah, mungkin sedikit kita flashback ya bahwa pentingnya kita memahami atau eh, menggali gitu ya potensi-potensi yang ada di dalam ekonomi Islam ini. Karena selama ini eh, kita hanya sekedar mendengar gitu. Tapi mungkin barangkali belum begitu memahami atau menggali ya terkait dengan terutama ini dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Atau mungkin ayat-ayat yang berkaitan di dalam Al-Quran itu ya. Ayat-ayat yang berkaitan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah ekonomi. Ekonomi dan tentunya ini akan menjadi sebuah diskusi kita ya di beberapa menit ke depan. Saudara-saudaraku, tanpa memperpanjang kalam ini saya akan share screen ya buat teman-teman semuanya. Mohon kita menyimak dan bersabar ya. Ini lumayan panjang juga nih slide-nya. Mudah-mudahan tidak eh, membosankan. Nah, kalau kita bosan ya udah selesai kuliahnya nih. Materi kedua, Al-Quran dan hadis sebagai sumber ekonomi Islam. Dan lagi-lagi akan saya ulas kembali bagaimana prinsip ya ekonomi Islam. Dan nanti akan saya sebutkan juga beberapa landasan Al-Quran dan hadisnya. Karena kita bicara tentang ekonomi Islam atau ilmu ekonomi Islam berarti kita tidak bisa lepas ya yang namanya dari Al-Quran dan hadis. Quran dan karena ini bagian yang sangat terpenting di dalam mengkaji ekonomi Islam. Nah, berikutnya kita lihat dulu ini adalah pengertian ekonomi Islam. Ya, apa dia? Ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku apa namanya berbagai perilaku ekonomi terhadap keputusan ekonomi yang dibuat. Jadi ini ilmu ekonomi ini ya ini kerangka berpikir untuk melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia juga yang tidak terbatas. Nah, kalau kita lihat secara Islami, ilmu ekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Ya bermuara pada landasannya itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi landasan ataupun asas atau pondasi dari ekonomi Islam ini itu bermuara kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya, teman-teman semuanya. Ya, jadi ini sudah sangat jelas ya sebenarnya perbedaannya kalau kita lihat dari konsep kapitalis yang kemarin itu ada namanya ekonomi sosialis, kapitalis, ada ekonomi campuran dan semacamnya atau liberalis gitu ya. Ini sangat jauh perbedaannya. Jadi Islamic economic ini menitik beratkan pada syariat Islam atau nilai-nilai Al-Quran dan hadis ya. Dan pada prakteknya sudah dicontohkan ya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dan juga bahkan sampai saat ini semakin hari kita lihat ya perkembangan ekonomi Islam itu semakin besar gitu ya. Kita lanjutkan pengertian ekonomi Islam. Mengapa disebut dengan ekonomi Islam? Ekonomi yang dilandasi wahyu dan sunnah Nabi serta secara teknis operasionalnya mengikuti fatwa fatwa ulama. Nah,
Pertanyaannya, apakah definisi jelas dan bagaimana menurut Anda dari pernyataan ekonomi yang dilandasi wahyu dan sunnah Nabi? Apakah pernyataan atau definisi itu benar atau salah? Wah, studio milioner ya. Mana, teman-teman? Dari pernyataan atau definisi itu sebut ya. Bagaimana? Bisa direspon yang saya eh, ini apa namanya yang saya arsir hitam ini. Ekonomi yang dilandasi wahyu dan sunnah Nabi serta secara teknis operasional mengikuti fatwa ulama. Apakah ini ya benar disebut dengan ekonomi Islam? Ya, bisa direspon Betul, teman-teman. Pak. Ya, Jelas. Ahmad Alamsyah ya. Benar ya. Jelas, jelas. Kalau fatwa ulamanya itu apakah hanya sekedar fatwa ulama skalanya lokal atau bisa digunakan skala internasional? Bisa internasional, Pak. Ya, Internasional. ya Bisa internasional. internasional, lokal Tapi ataupun interlokal. Maksudnya nasional dan lokal. Ini semuanya bisa karena ini sifatnya bersifat ya prinsipnya bersifat umum ya. ya Jadi general. general kita nggak bisa sebenarnya ya teman-teman tanpa melihat kepada eh, apa namanya sumber-sumber yang diberikan pemahaman oleh para ulama kita nggak bisa langsung gitu ya. Artinya gini, kemampuan kita itu terbatas di dalam mengkaji ayat-ayat ekonomi ataupun hadis-hadis ekonomi. Maka perlulah tuntunan ulama ya. Nanti juga ada namanya ijtihad ya sebagai sumber utamanya. Ijtihad atau ijma para ulama ya. Nanti juga ada beberapa model-model atau konsep-konsep dan bahkan juga mungkin perbedaan ya antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, apa alasannya berekonomi Islam itu? Yang pertama, apakah sebagai alternatif atau solusi? Bagaimana? Benar apa salah? Atau bagaimana responnya? Apa alasannya kita itu pentingnya berekonomi Islam? Ya, teman-teman. Apakah Solusi, sebagai Pak. alternatif? Hah? Solusinya Solusi, solusi. Solusi. solusi, Pak. Solusi ya. Tergantung sih Pak. Ah ya. Ada juga mungkin sebagian alternatif ya. Iya, bisa Untuk sebagai alternatif, bisa juga sebagai solusi Pak. Ya, tergantung konteksnya seperti apa, Pak. ya ya. Oke. Yang kedua ini benar ya alternatif atau solusi. Tapi mungkin kita berharap bahwa ekonomi Islam ini kita berekonomi Islam itu alasannya bukan hanya sekedar alternatif tapi sebaiknya itu solusi ya. Sesuai dengan sebuah buku itu ada namanya buku tentang ekonomi itu Al-Kharaj ya. Artinya jalan keluar gitu ya. Dalam sebuah buku itu dijelaskan bagaimana alasan-alasan kita dalam berekonomi Islam dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu bukan hanya sekedar alternatif gitu ya dalam memilih sistem ekonomi tapi juga menjadi solusi ya bagi permasalahan-permasalahan ekonomi umat ya. Nah, kemudian yang kedua apakah hukumnya boleh atau wajib gitu ya. Kita dalam memilih ekonomi Islam ini boleh apa wajib? Bagaimana kira-kira teman? Wajib, Bagi umat Wajib ya. Islam wajib sih. wajib, Pak. Islam. Wajib, Pak. Nah, Boleh dan sangat wajib. boleh dan Ya. sangat wajib. Bingung nih dua-duanya. Oke, teman-teman. Saya saya Kalau nggak bilang wajib, Pak. Masya Allah, biasa ya. Ya, Pada dasarnya sebagai seorang Muslim, tentunya kita sebenarnya ya mengenai alasan kita berekonomi Islam ini wajib sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam ekonomi Islam itu diatur sedemikian rupa ya. Dan bahkan ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang memang sudah sempurna ya diajarkan oleh Rasulullah sampai para sahabat-sahabatnya sampai para ulama-ulama. Nah, oleh karena itu
karena kita memiliki karena kita sebagai seorang muslim kita memiliki ya kewajiban paling tidak untuk mengkaji gitu ya, untuk memahami tentang ekonomi Islam ini. Terlepaslah nanti pada prakteknya kita belum bisa gitu ya melakukan sepenuhnya menerapkan, apalagi misalnya di lembaga-lembaga keuangan ya, belum bisa sepenuhnya gitu. Dan beberapa teman-teman kita juga yang masih berkecimpung di bank-bank konvensional misalnya atau lembaga-lembaga keuangan non syariah misalnya gitu ya, itu berupaya sebenarnya untuk hijrah atau untuk berubah gitu ya, agar semua yang berkaitan tentang masalah keuangan ekonomi itu bisa masuk ke dalam kategori ekonomi yang berasaskan Islam. Kebetulan nanti 13-14 itu saya ada annual meeting atau ijtima sanawi ya Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI itu di Hotel Syahid Jakarta ya. Itu juga akan membahas ya berbagai macam apa namanya ya, posisi-posisi strategis gitu ya, tentang ekonomi Islam ini. Bagaimana pengembangan ekonomi Islam ini bisa berjalan ya semakin hari semakin meningkat, dan terutama juga perekonomian yang berbasis keumatan gitu ya. Dan harapannya juga bukan hanya berbasis keumatan, kemasyarakatan, tapi juga berbasis kelembagaan negara gitu. Bisa-bisa syukur-syukurnya gitu kita bisa memiliki lembaga keuangan negara yang tersentral ya dalam suatu titik, sehingga itu dalam pengelolaannya bisa lebih besar, controllingnya juga akan lebih mudah, dan tentunya dana-dana yang dikumpulkan itu juga akan lebih besar. Daripada ketimbang dikit-dikit kan terlalu banyak abangnya gitu, terlalu banyak ini dan itunya, sehingga tidak kelihatan gitu kekuatan atau kebesaran dari ekonomi Islam. Baik saudara-saudaraku, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, barangkali yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini perbedaan sistem ekonomi ya yang ada saat ini, teman-teman. Mulai dari cirinya ya, ciri-ciri yang kita lihat itu ada misi, azas kepemilikan, sumber alam, orientasi, dan sumber nilai. Ini dari ciri-cirinya ada, dari ciri misinya bagaimana, asasnya, kepemilikannya, dan juga sumber dayanya, orientasinya, dan sumber nilainya. Nah, kalau kita lihat ya, dari misi saja itu sudah kelihatan ya, misinya itu berbeda tentunya dengan ekonomi ini ya, Islam dengan kapitalis itu. Kapitalis, komunis, dan Islam ada tiga, paling tidak ada tiga ciri. Dari segi misinya saja udah kelihatan. Ya, dan ini saya yakin dan percaya juga teman-teman sudah pernah belajar lah ya, mungkin di S1 gitu ya. Bahwa dalam prinsip kapitalis itu kesejahteraan itu terletak eh, para pemodal gitu ya. Jadi semakin banyak dia memberikan modal itu akan semakin besar gitu kesejahteraan atau keuntungan yang mereka dapatkan. Ini visi kapitalis. Sedangkan komunis itu kesejahteraan bersama. Berarti orang-orang tertentu juga sebenarnya ya. Bisa-bisa memang orang-orang yang memang ber apa namanya berputar di ruang lingkup mereka-mereka juga. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan janganlah sampai Lailadulatan bainal agniya. Harta-harta itu hanya muter-muter di situ-situ saja, di kalangan-kalangan tertentu. Ya, jadi kesejahteraan bersama itu bisa aja ruang lingkupnya hanya mereka-mereka saja gitu. Justru sebahagian itu tidak tersentuh dari kalangan-kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian Islam, nah ini visi Islam itu rahmatan lil alamin, ekonomi yang mendatangkan rahmat bagi sekalian alam. Berarti kalau kita lihat konsep
Islam itu lebih visinya lebih luas. Dan kalau saya lihat beberapa literatur mengatakan maksud rahmatan lil alamin itu bukan hanya menghadirkan kesejahteraan bagi para pemodal atau orang-orang tertentu, tapi juga bagian ya seluruh alam ini mendapatkan manfaat, termasuk juga lingkungan, teman-teman. Lingkungan ya. Ini kan banyak itu kadang-kadang misalnya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Mungkin pabrik-pabrik, bahkan di Jakarta ini beberapa waktu yang silam terjadi krisis yang namanya udara gitu ya, disebabkan karena asap pabrik dan segala macamnya. Nah, ini kan bagian dari dampak ya, teman-teman. Kalau secara Islami, dia akan memperhatikan bagaimana dampak ya dari usaha atau perusahaan mereka itu memiliki dampak negatif apa tidak. Ya, apakah membahayakan atau tidak. Bagaimana mereka itu melihat secara global gitu ya, secara komprehensif gitu. Melihat eh, bagaimana tatanan dunia ini jangan sampai rusak karena gara-gara usaha yang dia dirikan atau yang dia geluti tersebut. Maka ini penting sekali buat teman-teman, terutama para owner-owner gitu ya, yang memiliki perusahaan-perusahaan, apalagi pabrik gitu ya, harus memperhatikan bahwa ya konsep rahmatan lil alamin ini perlu kita tegakkan di dalam perusahaan-perusahaan itu atau dalam usaha-usaha ekonomi yang memang bertujuan untuk kesejahteraan dari berbagai macam kalangan, ya bukan hanya pemodal atau kalangan-kalangan tertentu, tapi rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia saja mendapatkan dampak positifnya, tapi juga mendapatkan alam juga merasa terlestarikan, ya. Alam bisa mendapatkan apa namanya? Pemeliharaan gitu ya. Dari aspek-aspek inilah Islam itu sangat berperan penting. Bagaimana halnya juga Rasulullah SAW itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Azasnya bagaimana? Kalau kapitalis itu individual, komunis bersama atau kelompok, ada kelompok-kelompoknya, ya, atau bahasanya itu ada geng-gengnya lah gitu ya. Tapi kalau dalam Islam tidak begitu. Dia berlaku yang namanya keseimbangan atau adil. Al-adalah, konsep atau prinsip al-adalah, keadilan ya. Yang minggu kemarin sudah saya jelaskan itu. Al-adalah, keadilan yang memang menyeluruh ya, tidak hanya berputar di kalangan-kalangan tertentu atau bahkan mungkin ya kepada individu-individu yang memiliki modal tadi gitu. Jadi keseimbangan ini perlu diterapkan. Kemudian kepemilikan ya. Nah, kalau kapitalis itu kepemilikannya adalah pemodal ya. Apalagi kalau misalnya dia yang paling banyak sahamnya, maka dia yang paling berkuasa gitu, ya di perusahaan itu. Dan komunis, sistem komunis apa pemerintah, pemerintah ya. Nah, sedangkan kepemilikan dalam Islam itu adalah hak prerogatif ya dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah lah, milik Allah lah segala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Dan bahkan wabainahuma dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Isi ya seluruh isi alam jagat raya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Terus fungsinya manusia sebagai apa? Manusia ya hanya sebagai pengelola gitu ya, mengatur gitu ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sumber alamnya kalau kapitalis itu terbatas ya, dikendalikan oleh pemodal. Ya orang pemodal lah yang pemiliknya. Bagaimana tidak ya teman-teman ya? Seperti sekarang itu kita lihat ya, eh, bagaimana kasus Rempang misalnya ya. Ini kan sudah terbukti bahwa sumber alam yang ada itu dikendalikan oleh pemodal dan terbatas. Prinsip komunis terbatas dikuasai oleh pemerintah. Nah, ini juga tadi itu. Jadi tidak bisa gitu. Masyarakat atau rakyat-rakyat kecil gitu, menengah dan kecil itu tidak bisa eh, berkuasa atau mungkin bisa dikatakan sangat sulit untuk mempertahankan daripada hak-hak mereka gitu.
Sehingga siapa yang bahasa kerennya, lo punya duit, lo punya kuasa kan gitu. Nah, itulah yang kita lihat untuk saat-saat ini gitu ya. Ya bagaimana tidak gitu ya. Dengan semakin banyaknya memberikan modal, maka mereka akan semakin memiliki kuasa terhadap sebuah sumber alam, sumber daya alam yang ada. Prinsip Islam tak terbatas ya, bersyukur akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau prinsip Islam sumber daya itu tidak terbatas. Bahkan jika umat Islam itu bisa mengelolanya dengan baik, kemudian bisa memanfaatkan dengan baik, mengatur ya alam ini dengan baik, sumber daya ini dengan baik, maka akan semakin melimpah ruah ya. Tapi sayangnya kan tidak bisa. Coba kita lihat banyaknya pertambangan di Indonesia ini, semua alam-alam dan lingkungan yang berada di sekitarnya itu hancur lebur. Bahkan jangankan untuk hewan, nah, manusia pun sudah susah untuk hidup di sekitar pertambangan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah lihat video ya, saya itu sangat miris juga melihatnya. Jangankan manusia, hewan-hewan saja udah susah untuk mendapatkan tempat tinggal gitu. Sampai-sampai mereka itu kehilangan hutan yang memang menjadi tempat mereka berdiam selama ini. Ya, mereka itu terlunta-lunta sampai ke jalan-jalan, sampai ke tempat-tempat pemukiman dan segala macamnya itu karena keserakahan yang disebabkan dari manusia-manusia tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab, yang mereka hanya memikirkan itu tadi keuntungan, profit bagi mereka tanpa harus melihat gitu ya kepentingan-kepentingan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Orientasinya dunia, kalau kapitalis dunia, komunis dunia ya. Sementara Islam itu mendahulukan akhirat. Bagaimana sebuah ekonomi itu bisa berkembang ya paling tidak ada tiga hal prinsipnya dalam Islam itu. Pertama adalah kita mencari ridha Allah. Yang kedua adalah berkesinambungan. Orang yang berusaha dalam Islam itu kan ingin berkesinambungan. Bisnisnya itu bisa berkembang. Dan yang terakhir ini yang lebih penting lagi. Bagaimana bisa menyebarkan maslahat sebesar-besarnya. Mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Al-maslahah lil ummah. Yaitu kemaslahatan bagi seluruh manusia. Dan termasuk juga alam jagat raya yang ada di sekitarnya. Sumber nilainya bagaimana? Kalau kapitalis itu pemikiran ya, komunis rasa, sementara Islam itu wahyu. Nah, ini yang tadi itu ya bahwa ekonomi Islam itu bersumber kepada wahyu ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman, saudara-saudaraku, selanjutnya ya banyak nih. Misi sistem ekonomi Islam itu, nah ini yang saya sebutkan tadi. Ya, kita lebih mengerucut kepada sistem ekonomi Islam. Sistem yang memiliki misi rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam. Makanya kalau ekonomi Islam itu rahmat seluruh alam, sumber daya itu bukannya semakin digunakan semakin habis gitu teman-teman ya. Ya, tapi nyatanya itu yang terjadi gitu. Berarti kan tidak sesuai pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia ini khususnya gitu ya. Tidak sesuai dengan pengelolaan itu sesuai dengan Islam. Sehingga bukan merahmati tapi justru meracuni gitu ya. Meracuni sekalian alam ya. Dari kehidupan-kehidupan manusia saja susah untuk melanjutkan kehidupannya termasuk juga tadi yang saya sampaikan adanya makhluk-makhluk lain yang mereka itu juga terzolimi daripada tempat tinggalnya. Menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Jadi rahmatan alamin itu menyelamatkan orang yang beriman dari berekonomi. Artinya kalau kita lihat ya, orang-orang beriman itu akan memperhatikan bagaimana misinya itu bukan hanya ekonomi untuk jangka pendek teman-teman atau untuk dunia saja, tapi bagaimana usaha yang dia geluti itu, usaha yang dia perjuangkan itu melahirkan yang namanya kemaslahatan tadi gitu. Kalau dalam istilah ekonomi
berbasis tauhid itu ada namanya konsep al-falah ya. Al-falah itu artinya kemenangan ya, kemenangan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya dan sejatinya seluruh ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bagi orang-orang beriman, dia menyadari betul bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membawa berkah. Nah, ini ya. Maka oleh karena itu orang yang apa namanya misi orang beriman dalam ekonomi Islam itu dia menyadari bahwa segala sesuatunya itu harus diawali dengan nama Allah. Makanya bekerja pun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang beriman tidak akan mungkin ya menzolimi orang-orang atau makhluk-makhluk lain gitu. Tidak akan mungkin mengambil hak orang lain gitu. Ya, maka dia akan berupaya untuk menjauhkan diri dari eh, sifat gharar, ya, ketidakjelasan, syubhat dan apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, eh, nah ini tujuan ekonomi Islam ya. Ini membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar itu papan, sandang, pangan, kesehatan dan jasad. Jasad. Ya jasad ya, kebutuhan juga ya. Pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat dan pendidikan ya. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan, ya, meminimalkan ketimpangan dana distribusi terhadap pendapatan dan kekayaan masyarakat. Itu yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Yang kaya makin kaya, kata itu ya. Yang miskin makin miskin. Jadi orang-orang yang memiliki tujuan ekonomi Islam itu bagaimana mereka itu ya memberikan kekayaan itu secara bergulir kepada orang lain dengan cara-cara memberdayakan ekonomi umat dan memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Inilah tujuan sistem ekonomi Islam. Bagaimana menerima sistem ekonomi Islam? Nah, maka tentu kita harus memahami bahwa agama Islam sebagai agama bukan hanya sekedar ritual ya atau seremonial, tapi menjadi ya acuan dalam setiap tindakan, landasan dalam setiap tindakan. Nah, apapun yang kita lakukan, lihat, oh ini sesuai nggak dengan sistem ekonomi Islam? Sesuai nggak dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan dilihat surah Al-Maidah ayat 3 ya. Kemudian apalagi menerima Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang menyeluruh atau ad-din asyumul ya. Dinul Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang menyeluruh ya. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu dikatakan masuklah wahai engkau ya kepada wahai manusia, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan ya. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan itu. Langkah-langkah setan itu terbukti dari berbagai macam perilaku-perilaku yang menyimpang tentunya ya. Perilaku-perilaku yang menyimpang yang di dalam ekonominya tidak memperhatikan ya kesejahteraan atau kemaslahatan orang banyak. Mendahulukan iman sebelum akal. Iman dulu, jangan akal. Karena kalau akal itu pasti akan mengakal-akali ya. Teman-teman ya. Kalau akal yang jadikan dasar dalam ekonomi Islam ini maka akan mengakal-akalin. Banyak orang ngakal-ngakal. Tapi kalau iman yang dari dulu yang didahulukan maka dia akan mengontrol akal kita teman-teman. Misalnya kita beriman nih, ya, iman kita kuat ya. Ada semacam controlling gitu dalam diri kita. Ada semacam rel gitu yang mengarahkan kita. Rel itu adalah eh, iman itu yang akan mengarahkan pikiran kita, mengarahkan akal kita untuk berpikir lebih baik seperti itu ya. Nah, prinsip ekonomi Islam tolong menolong, saling mengikhlaskan antara dimingkum, kemudahan at-taisir, tanggung jawab al-mas'uliyah, kemudian administrasi keuangan yang benar al-idariyah. Ini kata Rasulullah ya. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka, dengan sama-sama suka. Al-Quran juga dikatakan antara dimingkum. Jangan kalian makan-makan
harta orang lain dengan cara zalim, ya, kecuali memang dengan cara perdagangan perniagaan yang didasari kepada suka sama suka, ridho sesama ridho, nggak ada pemaksaan. Misalnya Mbak Putri nih, kamu jual nggak? Eh, Kalau kamu nggak jual barang itu, misalnya A, misalnya kamu akan tahu risikonya, misalnya ngancem-ngancem gitu, ya. Ada orang yang juga di dalam tindak atau melakukan praktek-praktek ekonomi yang tidak ada unsur kemudahan, menyulitkan orang lain, yang tidak bertanggung jawab dan segala macam. Nah, ini juga akan menjadi masalah nanti, ya. Ini akan menjadi problem di dalam penerapan ekonomi Islam. Jadi ini prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dan dasar bagi kita teman-teman dalam menerapkan ekonomi Islam. Nah, ini juga sama ya, alasan manusia belum siap untuk menerima ekonomi. Kenapa? Ya, ini beberapa ya. Beberapa alasan manusia belum siap menerima ekonomi Islam. Kenapa? Faktor pemahaman arti atau tujuan syariah itu sendiri. Al-maqasid syariah, gitu ya. Teman-teman ada yang tahu arti maqasid syariah? Bisa direspon barangkali, ya, biar ada interaksi. Mas Faris, kan ada maqasid syariah itu, saya kasih tahu satu. Itu dalam maqasid syariah itu ad-daruriyah itu ada namanya hifzul aqli atau hifzuddin, melihara agama. Melihara agama, maqasid syariah itu ada memelihara agama, melihara, ayo tebak, tebak-tebakan. Pelihara akal, Jiwa, Akal, iya benar. akal, harta, keturunan, Keturunan, ya, eh, itu ya baik. pas 4. Agama, akal, keturunan, harta, dan apa ya, nasab ya. Lagi tadi itu. Hifzuddin, jiwa, agama, agama ya. agama, Hifzuddin, jiwa, akal, oh iya, harta, keturunan. ya benar. Hifzuddin, hifzun nafas, hifzun nasab, hifzul akal, hifzul mal ya. Jadi ada 5 itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita mungkin kurang memahami ya, bukan tidak tahu. Jadi pemahaman arti dan tujuan syariat itu ya itu yang 5 ini, teman-teman ya. Karena nggak paham yang 5 ini, akhirnya kita mungkin ya udahlah nanti aja lah, kan belum begitu ini ya, ekonomi syariah masih ada. Itu tadi yang saya tanyakan, masih hanya sekedar alternatif gitu, belum menjadi solusi. Jika memang sudah menjadi solusi, itu ekonomi syariah ini akan menjadi mudah untuk kita terima dalam segala aspek, termasuk juga misalnya ini teman-teman, yang belum ada bank syariahnya, ya, dia berupaya untuk membuka bank syariah. Itu kan bagian dari upaya sebagai alternatif atau mungkin bahkan solusi ya buat sistem keuangan kita, sehingga keuangan kita bisa menjadi lebih syariah. Gitu. Jadi hifzuddin memelihara agama ya, tujuan dari syariah itu. Kemudian apalagi akal kita memelihara keturunan, memelihara jiwa kita, dan juga terutama itu akal tadi, dan masalah harta dan kebendaan lainnya. Itu ya yang pertama. Alasan yang kedua, faktor cinta dunia, hubud dunia, ya, wa karahatil maut ya. Jadi cinta dunia dan takut mati. Jadi akibat dari ini sehingga kita tidak paham fungsi dan tujuan hidup. Yang tujuan hidup ya tahu kan, kalau misalnya saya punya kaya, punya duit, saya bisa beli apa aja kan gitu ya. Saya bisa beli mobil, beli rumah, motor, bisa nikah, nikah lagi, dan nikah lagi, sampai seterusnya dan seterusnya. Nah inilah kita nggak tahu gitu ya, bahwa dunia yang kita cari ini, semakin kita mendapatkan dunia itu, maka akan semakin terasa kurang terus. Makanya oleh karena itu Nabi menganjurkan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita untuk bersyukur ya tentunya, sehingga kita tidak merasa haus terus dengan dunia-dunia. Jadi faktor cinta dunia. Kalau dunia misalnya gini, ada kemarin teman saya nanya, Pak gimana ya kalau kita bank syariah itu, kita kok nggak dapat ini ya gitu ya. Kalau di bank konvensional itu kalau kita deposit, saya 100 juta itu
tiap bulan itu ngongkang kaki aja itu udah dapat bunga gitu ya. Ada apa namanya keuntungan yang kita dapatkan. Bahkan ada orang hidup bertahun-tahun karena dari bunga depositnya saja. Sementara kalau di syariah, ya sebenarnya juga ada sih ya. Nanti akan mudharabah digunakan atau musyarakah dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak begitu signifikan keuntungan gitu. Berapa lah persentasenya kan gitu ya. Nah ini juga jadi problem. Dan dari situlah saya berpikir bahwa ternyata kita ini masih takut meninggalkan dunia ya. Sebenarnya meninggalkan bukan meninggalkan dunia juga, artinya takut apa ya terlalu cinta dunia akhirnya takut. Tapi mati juga takut. Kenapa? Karena dia memiliki harta benda yang banyak. Tapi maksud saya gini teman-teman, bahwa upaya kita untuk melakukan yang terbaik gitu ya dalam sistem ekonomi ini atau menerima sistem ekonomi Islam ini sangat 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 penting gitu. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Jangan tunggu nanti-nanti, nanti kita keburu dikafani. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti kita keburu dikafani. Sekarang kita masih bisa ya mengembangkan berperan penting dalam ekonomi Islam ini, maka mulailah dari kita sendiri, paling tidak dari sistem keuangan, lembaga keuangan yang kita gunakan, ya atau usaha-usaha yang kita gunakan, ya marilah kita gunakan semuanya itu sistem atau prinsip-prinsip syariah. Insya Allah nggak bakalan rugi. Insya Allah. Tapi ada juga yang nanya, Pak, tapi kan keuangan syariah ini juga kadang-kadang lebih sadis, Pak, katanya. Ya, bahkan ada juga buku yang menentang tentang sistem keuangan syariah ini, ekonomi syariah ini. Katanya keuangan syariah ini lebih sadis daripada keuangan konvensional. Macam-macam lah ya. Ini kan sebenarnya tantangan, ya, tantangan dan ujian bagi kita yang berdakwah di ekonomi Islam. Termasuk saya di Dewan Syariah Nasional MUI Pusat. Ya, ini bagian dari dakwah kita juga. Bagaimana memasyarakatkan ekonomi Islam dan mengislamkan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah sosialisasi lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia ini supaya umat Islam ini nabung ya, investasi dan segala macam itu menggunakan lembaga-lembaga syariah atau saham-saham syariah dan lain sebagainya. Amin, Sekarang amin. udah banyak lah ya teman-teman sebagai alternatif atau mungkin solusi ya bagi keuangan syariah atau ekonomi syariah. Faktor pola pandang terhadap Islam secara parsial sebagian ya, belum menyeluruh ya. Faktor penjajahan Belanda dulu ya 3,5 abad. Faktor usia sistem kapitalis yang sudah mendarah daging. Nah ini. Ini juga yang sangat mendasari kita ini. Karena sudah mendarah daging sistem penjajahan Belanda, pemikiran kapitalis yang sudah ditinggalkan juga oleh kolonial gitu ya, dari dulunya gitu. Dan apalagi era modern yang saat sekarang ini yang begitu mendarah daging bagi kita gitu. Atau mungkin lifestyle gitu ya dari gaya hidup dan segala macamnya. Faktor isu negatif tentang Islam bukan solusi. Ya, ini paling bahayanya nih. Apalagi Islamfobia ya. Boro-boro dia akan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sulitlah untuk menerima ekonomi Islam bagi mereka. Sedangkan Islam itu sendiri mereka itu alergi gitu. Dengar Islam aja udah alergi. Karena ada juga orang, apa itu ekonomi Islam? Dengar Islamnya aja udah takut dia, udah alergi gitu. Apalagi sekarang kan lagi panas-panasnya ini ya Palestina gitu ya. Sedikit dikaitkan masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama dan semacamnya. Ya, intinya adalah rakyat Palestina saya tekankan gitu ya, saya singgung juga lah ya. Ini bentuk solidaritas kita juga. Intinya mereka itu rakyat Palestina itu ingin merdeka ya, dari tekanan ya, baik secara politik, ekonomi dan juga masalah agama. Mereka itu ingin merdeka dan perlu diingat bahwa bangsa Palestina itu lebih duluan ada daripada bangsa Yahudi. Karena dalam sejarah Islam itu bahwa Yahudi itu adalah bangsa pendatang gitu, yang disambut, yang dibantu oleh Palestina. Kalau nggak salah itu dari ini ya, ditendang-tendangin satu-satu orang Yahudi itu oleh Hitler ya pada zaman perperangan itu. Ya mungkin lebih lanjut bisa kita lihat nanti di Wikipedia dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup sistem ekonomi Islam nih, al-bai', ada akad, ada syirkah, ada mudharabah, ada muzara'ah. Ini konsep-konsep ruang lingkup yang ada di dalamnya. Ini menjadi produk sebenarnya teman-teman ya. Bagaimana konsep jual beli yang sesuai dengan syariah itu seperti apa. Kemudian akad seperti apa.
ya. Kemarin juga ada yang nanya itu akad-akadnya sama aja kayak ini katanya. Nggak sama, akad itu menjadikan perbedaan dengan konsep-konsep yang ekonomi non syariah. Akad itulah yang membedakan. Firkah juga sama, kerjasama, permodalan, mudharabah juga sama ya, pengelolaan modal, kemudian juga penanaman modal, muzaraah juga hampir mirip juga ya, menggarap lahan dan sebagainya, memanfaatkan lahan. Jadi ini sebenarnya ruang lingkup ini sangat kecil ya teman-teman. Kalau kita lakukan prinsip-prinsip ini sebenarnya sangat mudah karena ini berkaitan dengan keseharian kita. Tinggal merubah mindset aja. Kita tinggal merubah dikit aja untuk berpindah atau merubah pola pikir kita yang selama ini lebih umum gitu ya atau non syariah sekarang lebih ke syariah dengan mengenalkan istilah-istilah yang ini gitu ke dalam keuangan atau ekonomi Islam. Nah, ini juga sama masakah, murabahah, masih ruang lingkup ya, khiyar, al-ijarah dan kemudian istisna. Mungkin nanti kalau teman-teman mau silakan bisa aja. Ada beberapa ya. Nah, ini kita sumber ekonomi Islam itu paling tidak disebutkan di sini tiga. Pertama Al-Quran, Sunnah An-Nabawiyah. Yang ketiga ijtihad, ijtihadul ulama itu kesepakatan para ulama. Nah, ini Al-Quran itu apa? Ya, bagaimana? Sebagai apa dia? Sebagai sumber pertama dan utama ya. Sebagai sumber pertama dan utama dalam ekonomi Islam ya. Nah, teman-teman saya mau nanya nih sambil saya istirahat juga. Kira-kira ekonomi seperti apa atau contohnya dalam Al-Quran itu apa yang bisa kita kemukakan gitu. Karena ini Al-Quran kan sumber ekonomi Islam. Ya, kira-kira apa yang terdapat? Sebenarnya di sini juga ada diceritakan, tapi saya pengen dari teman-teman merespon gitu ya, bahwa Al-Quran ini sumber pertama. Kira-kira praktek apa yang bisa kita lihat itu di dalam masalah perekonomian itu, di dalam Al-Quran? Atau istilah-istilah ekonomi atau hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ataupun mungkin keuangan. Apa misalnya? Kan teman-teman ada yang bisa merespon? Iya, Prof. Iya, Dok, boleh. Ya, Kalau menurut saya tuh yang pertama adalah zakat ya, Pak. Betul nggak, Pak? ya gimana itu? Zakat karena di ini kan peran utama bagi ekonomi syariah dengan kita membayar zakat. Yang kaya itu bisa membantu yang membutuhkan, yang mampu membantu yang membutuhkan dan bisa menggerakkan perekonomian secara syariah. Ya, insya Allah ya, luar biasa. Dalam Al-Quran ya, itu ditegaskan tentang zakat ya. Itu kan ekonomi banget itu ya. Jadi bagaimana sistem zakat itu di dalam Al-Quran dan ternyata itu sudah menjadi praktek ya di zaman Nabi itu. Adanya Baitul Mal wa Tanwil BMT itu ya. Itu kan ibaratkan gini, kalau dulu itu Menteri Keuangannya itulah lembaga zakat itu kan sebenarnya. Kumpulannya apa tempat mengumpulnya uang itu. Ada BMT itu Baitul Mal wa Tanwil itu. Jadi semua terkumpul di dalam satu titik. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai prolog ya. Bahwa ketika sudah terkumpul ya dalam satu titik lembaga keuangan yang satu itu akan mudah untuk mengelolanya dan juga akan mudah untuk mendistribusikannya ya. Jadi salah satunya zakat. Kalau sekarang kan lembaga-lembaga zakat itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali gitu. Sangat banyak dan sangat beragam. Kan juga UMJ kita juga punya Lazismu UMJ ya. Lembaga zakat, amil zakat, eh, sedekah, infak sedekah Muhammadiyah ya. Yang ada di UMJ juga punya. Nah, yang saya ingin sebutkan sebagai tambahan adalah bahwa di dalam Al-Quran itu sering kali disebutkan tentang zakat. Nah, ya Al-Quran sebagai sumber ekonomi juga. Landasan ekonomi maksud saya. Ya. Khudh min amwalihim sodaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim. Salah satu ayat dalam surah At-Taubah misalnya. Ya. Khudh min amwalihim, ambillah harta-harta itu. Sebenarnya pada prinsipnya zakat itu kita boleh nagih. Gitu.
Makanya kalau ada orang minta zakat nagih gitu ya ke kita gitu ya sebagai pengusaha atau yang memiliki perusahaan, itu sebenarnya kita harus bersyukur karena kita itu sedang dibantu gitu untuk menyelamatkan diri kita, harta kita itu agar kita tidak terjerumus kepada yang namanya ancaman Allah bagi orang-orang yang eh, enggan untuk mengeluarkan zakat. Dan kita bersyukur kepada lembaga-lembaga itu. Nah, lagi-lagi tadi ya, karena zakat ini juga pemberdayaannya sangat luas, di mana hampir seluruh umat ya di zaman Nabi itu mereka itu bisa tertangani dengan dana zakat tadi, dengan dana yang udah terkumpul tadi. Yang yang dekat aja deh cerita kita yang dekat. Misalnya seperti ada dompet duafa, ada rumah zakat dan semacam. Kan punya rumah sakit ya juga ya. Itu kan dari situ juga banyak manfaat dan sangat luas sekali gitu ya. Apa namanya cakupannya yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu terhadap zakat itu sendiri. Terlepas lah ada mungkin yang dulu ada kasusnya ATT dan semacamnya ya. Tapi bagaimana kita melihat sebuah sistem ekonomi yang sudah dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu bisa menyelamatkan perekonomian umat gitu. Jadi bisa dikatakan zaman Nabi itu nggak ada orang yang tidak makan atau kesulitan ekonomi dan semacamnya. Kenapa? Karena dana itu akan selalu ada. Kumpulkan dari orang-orang yang mampu, yang kaya gitu ya. Kemudian dana itu akan bergulir kepada orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Ya, fundraisingnya kepada orang-orang yang kaya, yang tentunya muzaki namanya. Sementara untuk distribusinya kepada orang-orang yang mustahik atau oleh orang-orang yang berhak menerima. Jadi terima kasih sudah dibantu menjelaskan bahwa dalam praktek zakat di Indonesia khususnya itu sangat sangat berpotensi besar. Ya. Bahkan tadi dengan adanya lembaga-lembaga zakat yang luar biasa. Dan juga ada wakaf nih, zakat dan wakaf ya. Kalau kita lihat tuh di Mesir contohnya, kebetulan saya pernah 5 tahun di sana sekolah di Al Azhar juga. Itu bagaimana orang sekolah kuliah dari seluruh penjuru dunia bisa dikasih beasiswa dan kuliahnya gratis gitu loh. Bayangkan itu. Gak ada bayar sama sekali. Ya, gak ada bayar. Bahkan dikasih beasiswa, dikasih tempat tinggal pula lagi. Dikasih makan juga lagi, asal mau makan makanan orang Arab kan gitu ya. Jadi luar biasa. Inilah maksud saya potensi-potensi zakat dan wakaf ini ternyata mampu menghidupkan menghidupkan umat gitu ya dari kesengsaraan, dari keterpurukan. Inilah barangkali mungkin yang masih PR besar di Indonesia ini bagaimana zakat ini bagian dari salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi yang sangat 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 berpotensi untuk bisa menyelamatkan dan bahkan ekonomi negara. Dan zakat dan wakaf ini saya yakin juga pembangunan negara juga bisa dibangun sebenarnya gitu ya. Asal pengelolaannya jujur dan amanah. Dan terakhir tentunya ngomong-ngomong masalah zakat, ya kita jangan hanya zakat itu dipahami sebagai zakat yang apa namanya konsumtif, konsumtif ya, konsumtif. Kasih sekarang Mas Haris, besok minta lagi habis gitu kan. Nah ini kan nggak seperti itu. Nah, jadi masyarakat itu harus dibina, diberdayakan gitu. Dengan zakat itu tadinya mereka itu mustahik orang yang berhak menerima, sekarang jadikan mereka itu diberdayakan mereka itu menjadi muzaki. Tadinya menerima, sekarang memberi. Inilah yang kadang-kadang kita belum bisa tegakkan gitu ya. Yang apalagi notabene karakter umat kita di Indonesia ini atau bangsa kita ini kebanyakan itu tadi eh, bahasa kasarnya pengen enak aja gitu, dapat udah habis besok minta lagi gitu, kita ajuin lagi proposal gitu. Jadi tidak bisa mengembangkan dari dana itu, ya dari modal itu bisa diberdayakan atau dikembangkan menjadi sebuah apa namanya dana yang produktif, ekonomi yang produktif. Nah, lebih jelas lagi di sini ternyata ada itu teman-teman yang masalah urusan riba ya. Nah, ini kan juga tersebut jual beli juga kan ini masalah ekonomi nih. Ya, ada urusan riba, kemudian masalah jual beli. Nah, jadi hukum dan mayoritas para ulama
telah sepakat bahwa di dalam jual beli itu boleh-boleh saja ya. Itu wahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas dalilnya dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita mensiasati ini teman-teman? Ya, kita harus waspada ya dengan proyek-proyek yang mengandung atau mengambil dari keuntungan-keuntungan riba ini, karena memang sangat berpotensi untuk menyengsarakan gitu. Bukan hanya apa ya jangka pendek, tapi jangka panjang gitu. Contoh misalnya negara kita ini berapa, saya nggak tahu ya berapa hutangnya, tapi yang jelas berbunga 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 kan, dengan hutang yang sedemikian banyak menumpuk ya, bahkan setiap anak yang bayi yang lahir pun mereka sudah memiliki hutang yang sangat banyak. Kita lanjutkan, ini dikit lagi ya teman-teman. Sumber ekonomi Islam yang kedua adalah as-sunnah ya. Ini tentunya hadis dan Nabi, hadis-hadis Nabi. Tentunya kita harus memelihara gitu ya, memelihara, melindungi harta kita milik pribadi maupun milik umum. Dan juga tentunya di dalam Al-Quran, dalam hadis ini kita tidak boleh mengambil hak orang lain, mengambil yang bukan hak milik kita. Kita menguasai ya sebahagian atau keseluruhannya tanpa sertai dengan apa namanya, dengan jalan-jalan yang hak gitu. Tidak boleh menguasai sebagian atau keseluruhan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang zalim gitu ya. Nah, baik, berikutnya sumber yang ketiga ijtihad ya. Nah, ini ijtihad ini sebenarnya bagian dari upaya ulama gitu ya dalam menghasilkan sebuah hukum. Misalnya gini teman-teman, masalah apa ya sekarang itu ya. Banyak ya kaitan-kaitan masalah ekonomi ya. Masalah saham aja misalnya, masalah investasi dan segala macamnya itu kan zaman-zaman dulu mungkin tidak begitu ngeh itu ya, nggak ada. Lagi misalnya surat berharga dan segala macam itu kan perlu pengkajian yang mendalam dari para ulama-ulama. Dan itu juga lah bagian dari tugas saya di Dewan Syariah Nasional sama para tokoh-tokoh, para ahli-ahli ekonom yang ada di Indonesia ini. Itu kita itu ada namanya sidang pleno gitu. Membahas dan mengkaji berbagai macam apa namanya hukum-hukum, dijadikan sebuah fatwa dan panduan ya dalam menerapkan sistem ekonomi syariah Indonesia ini. Kita itu betul-betul mengkaji gitu ya dalil-dalil tersebut gitu. Yang tentunya juga ijtihad ini tidak lepas dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ah, kepemilikan ya dalam sistem ekonomi ada kepemilikan ini, pemilikan mutlak itu kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kan hanya bersifat relatif ya, mengelola, memanfaatkan, dan kemudian tentunya setiap yang kita miliki pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Apalagi ya mungkin sedikit saja. Cara memperoleh harta tentunya harta yang halal ya, dengan bekerja, dan di sini juga dikatakan barang siapa yang bekerja keras cari nafkah yang halal untuk keluarganya maka dia itu dihitung sebagai mujahid jihad fisabilillah. Dia mencari rezeki yang halal wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang lain juga mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Cara mempelihara harta ini dilarang ya dengan cara-cara yang batil, yang haram, atau cara-cara yang zalim ya. Ini juga disebutkan di sini dalam ayat-ayatnya. Ini masih tadi ya, membelanjakan harta juga sama. Membelanjakan harta itu sebelum kita membelanjakan untuk hal-hal yang lain teman-teman, itu kita wajib hukumnya untuk membelanjakan harta ini ya untuk mengeluarkannya terlebih dahulu berzakat. Saya mau tanya nih teman-teman, kalau kita ada penghasilan ini boleh direspon langsung Mbak Ari atau Mas Paris atau ini yang lain. Itu kalau kita zakat penghasilan kira-kira berapa kira-kira yang akan kita keluarkan? Termasuk juga dari gaji kita. Monggo, silakan. 2,5%. Ya, 2,5%. 2, Mbak Sumersi juga ya. 2,5%. 2%. Kira-kira dari 2,5% itu ya
kira-kira dari harta atau penghasilan, ini kan zakat penghasilan ya. Bisa juga penghasilan itu dari gaji atau mungkin dari sumber-sumber yang bisnis atau apalah usaha yang kita geluti ya. 2,5% itu kira-kira itu pemanfaatannya untuk apa gitu. Apakah dikasih gitu aja atau bagaimana? Sebaiknya gitu pemanfaatannya. Baik, Dikasih gitu aja, Diperhatikan Ustaz. Iya, sebaiknya disalurkan ke lembaga zakat. ya ada tadi bisa langsung bisa lewat perantara juga Pak. antara lewat calo atau gimana. Lembaga Ya, zakat lembaga Pak. zakat Lembaga ya. amal zakat. Mm-mm. Baik, semuanya benar ya teman-teman. Atau Yang ke ini kerabat terdekat terdekat juga ya bisa yang piatu. Kerabat juga bisa kayaknya Pak. tangga. Selama dia Ini ternyata ada loh satu hadis memilih. itu apa namanya? Sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga, Ya, pada ke anak istri. keluarga. Tapi jangan zakat itu dikasih ke keluarga. Itu kan zakat itu mohon maaf ya istilahnya kan semacam ya bahasanya memang dalam hadis itu kan kotoran gitu ya istilahnya. Jadi kita membersihkan harta kita, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam Al-Quran ini ya, membersihkan harta kita dan menyucikan jiwa. Jadi sebaiknya yang namanya zakat jangan berikan kepada orang-orang yang terdekat kita. Dan bahkan mohon maaf gitu, Nabi saja itu nggak mau dia nerima zakat itu. Karena memang beliau itu dilarang ya, nggak boleh gitu menerima zakat. Jadi sebaiknya kalau pemberian hadiah atau eh, apa namanya ya, hadiah atau hibah, pemberian kepada anak istri, suami atau kepada istri itu nggak ada masalah atau orang tua. Tapi sebaiknya zakat ini jangan ke orang tua atau kepada anak atau istri. Nah, berikan kepada orang-orang terdekat kita, maksudnya wazil walizil kuruba ya wal yatama wal masakin. Terutama di sini orang-orang terdekat, qarib, orang-orang terdekat, saudara-saudara kita yang memang tidak memiliki ekonomi yang mapan, misalnya kesulitan, kakak, adik, saudara, paman, om, tante, silakan. Tapi jangan ke orang tua atau ke anak-anak kita. Ini yang khusus zakat ya. Tapi kalau pemberian hadiah dan semacamnya itu monggo silakan dengan masalah. Ya atau nafkah namanya, nafkah ya. Nafkah itu silakan. Tapi khusus yang 2,5% ini sebaiknya sesuai dengan asnaf yang 8 itu. Dalam surat Taubah juga dikatakan ya. Yaitu bahwa ada 8 asnaf bagi orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat. Di antaranya yang paling penting itu adalah mereka-mereka itu lil masakin, orang miskin. Orang miskin yang memang kita lihat mereka itu sangat-sangat kesulitan dalam masalah ekonomi. Ya. Cari orang yang terdekat. Kalau bisa langsung, monggo nggak ada masalah. Oh ada juga yang ke lembaga zakat diamanahkan, monggo nggak ada masalah juga. Yang penting 2,5% itu harus keluar ya setiap kalau bisa setiap bulannya itu. Kalau saya itu gaji saya 2,5% itu langsung dipotong. Jadi saya dapat langsung bersihnya saja. Jadi saya nggak tahu tuh berapa persen dari 2,5% itu dari gaji saya itu berapa potongannya itu udah bukan nggak tahu ya. Itu udah nggak mau tahu saya maksudnya udah bersih gitu. Yang intinya zakat itu mau cukup nggak cukup nisabnya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya juga. Kan kalau sebulan belum cukup Pak gitu ya. Nah, itu kalau di sebulan ya mungkin nggak cukup. Tapi kalau setahun kita hitung, itu bahkan mungkin bisa melebihi kan gitu ya teman-teman. Misalnya nih, paling tidak kita ada gajinya 5 juta, itu udah 5 juta ke atas itu udah wajib itu. Ya, kalau UMR Jakarta udah lah ya, udah wajib zakat kita itu. Ya, meskipun mungkin masih ada tanggungan-tanggungan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kalau nggak zakat pun mungkin kita bisa namanya infak atau sodako kan gitu ya. Nggak apa-apa 2,5% ya kita keluarkan dan itu kita niatkan untuk membersihkan harta kita dan menyucikan jiwa-jiwa kita. Terima kasih teman-teman responnya ya. Nah, ini yang saya harapkan juga. Nah, ada beberapa peserta tadi. Nah, mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri. Jadi ternyata teman-teman jangan dibutuhi diri sendiri dulu ternyata. Kadang-kadang kan udah habis buat kita, waduh nggak bisa zakat lagi nih gitu ya.
karena udah habis beli ini, beli itu, pergi shopping dan lain-lainnya dan lain sebagainya. Nah, kadang kan kita banyak zakat mall daripada zakat mal kan. Zakat mall itu shopping gitu ya, belanja. Apalagi kalau lihat ada yang eh, ini ya, yang diskon gitu, besar-besaran itu. Sementara kita lupa zakat mal, harta kita gitu. Jadi cukupi diri sendiri, oke. Kemudian memenuhi kebutuhan keluarga menjadi tanggungan kita, suami istri. Istri tentunya ya, kalau suami nggak jadi tanggungan mbak-mbak itu, ibu nggak. Jadi tanggungan itu anak dan istri dan orang tua juga sih. Memenuhi kebutuhan masyarakat, orang-orang yang terdekat kita. Jangan biarkan mereka itu ya mati kelaparan, sementara kita mati kekenyangan. Ya orang seperti itu ya. Di rumahnya banyak makanan yang berlebih, tapi tetangganya tidak ada makan yang akan apa namanya akan dimakan itu. Tidak ada makanan yang untuk dikonsumsi gitu. Dilarang untuk berlebihan israf dan mubazir ya. Karena itu adalah termasuk kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomi dari harta tersebut. Nah, ini prinsip sirkulasi ya, perputaran, prinsip jauhi konflik ya, prinsip keadilan, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Prinsip sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman, saudara-saudaraku, para mahasiswa manajemen yang tentunya udah sangat-sangat letih juga barangkali ya. Nah, sekarang saya ingin dengarkan satu atau dua komentar tentang materi ini. Monggo, yang mau berkomentar atau bertanya, akan. Izin bertanya, Ustadz. Mbak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini tentang zakat tadi, Ustadz ya. Dibandingkan infak, kan zakat lebih detail tentang syarat-syaratnya. Baik itu peruntukannya kepada asnaf 8, sedangkan infak tidak dikunci di situ. Bisa diberikan kepada siapa saja. ya, Nah, tentang eh, haulnya, Ustadz. Haulnya kan seharusnya 1 tahun ya, Ustadz ya. Kadang dalam waktu 1 tahun, kita tidak tahu, mungkin sakit, mungkin apa, ada sesuatu. Sehingga nanti kalau hitung-hitung 1 tahun, mungkin aja kurang gitu dari nisabnya. Itu ya, bagaimana, Ustadz? Pemilihan eh, apa namanya? Kita bayarkan per bulan tanpa menunggu 1 tahun itu bagaimana ya, Ustadz ya? Minta tolong penjelasannya. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eni tadi ya, Mbak Eni tentang masalah. Kalau saya lebih cenderung gini ya, bagaimana cara mengeluarkan zakat penghasilan bagi kita, atau mungkin bisa dikatakan gaji ya. Kalau saya sih gaji ya, kalau saya pribadi, karena saya sebagai dosen ada penghasilan tetap saya atau gaji itu. Sebaiknya, karena memang ini penghasilan kita setiap minggu, maaf, setiap bulan ya, setiap bulan itu udah pasti, maka kita keluarkan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya itu 2,5% udah langsung dipotong masuk ke lembaga zakat yang ada di kampus kita. Nah, kemudian juga nanti lembaga zakat akan menyalurkan lagi kepada karyawan-karyawan yang tidak mampu atau sakit. Kemudian juga ada santunan sakit, santunan meninggal. Kemudian juga ada santunan atau beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu. Jadi sebenarnya bergulir lagi kepada anak-anak kita gitu. Pun mungkin belum 100% ya dalam pelaksanaannya karena keterbatasan dari dana itu sendiri. Jadi sebaiknya itu dibolehkan ya, dibolehkan bagi seorang muslim itu untuk mengeluarkan zakat ya, zakat penghasilannya itu ya dalam setiap bulannya itu langsung dipotong atau dikeluarkan secara individu dan itu diibaratkan saja itu sudah eh, 1 tahun gitu. Oh, misalnya kurang gitu ya. Saya rasa kalau misalnya kita udah 5 juta ke atas gajinya, itu secara nisab, secara ukuran penghitungannya, itu udah ini ya, sudah mencukupi sebenarnya gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus pastikan dulu penghasilan kita itu berapa gitu ya. Penghasilan kita itu berapa. Nah, dan kemudian bagaimana dan ke siapa penyalurannya gitu. Baiknya
Memang sih kalau bisa 1 tahun, monggo, nggak ada masalah. Tahun. Misalnya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember kita hitung tuh. Oh, total keseluruhannya sekian. Nanti pada akhir tahun, nah kita bayarkan. Tapi khawatirnya masalahnya duitnya itu semakin banyak. Mohon maaf nih ya, ada orang semakin banyak duitnya. Misalnya ada 1 M duitnya. Tiba-tiba dia merasa berat karena kalau 1 M itu 2,5% kan besar ya. Dia akhirnya menjadi kendala gitu. Ada suatu beban gitu atau rasa berat untuk mengeluarkannya 2,5%. Tapi kalau coba misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setiap bulan dikeluarkan, itu kan menjadi kecil jadinya gitu ya jumlah nominalnya. Tapi kalau sudah 1 tahun nanti terkumpul 1 M kan berat. Lagi-lagi itulah kadang-kadang yang menghalangi orang tidak mau mengeluarkan zakat itu karena merasa apa ya, merasa berat itu karena merasa rugi karena udah besar jumlahnya gitu. Ya, makanya orang yang paling baik itu mengeluarkan zakatnya itu adalah orang yang ketika memang eh, apa namanya istilahnya itu ya, supaya tidak dikhawatirkan ada rasa berat hatinya dan segala macamnya gitu. Ada godaan-godaan lain gitu ya. Atau ada lagi gini seperti ini. Oh ya nanti nanti tahun depan aja lah saya rapel. Sekarang saya mau beli mobil misalnya, Alphard misalnya. Atau mau beli rumah di seharga 4 M misalnya. Saya kumpulin dulu, saya beli rumah ini dulu. Sementara kan zakatnya tadi jadi tertunda gitu. Maka menurut hemat saya sebaiknya dikeluarkan 2,5% itu setiap bulannya. Ukuran nisab itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau sudah ukuran 83 atau 85 gram emas ya, itu kalau nggak salah lebih kurang, nanti bisa dilihat juga Iya, kalkulator zakat itu. iya benar Pak. Ya 83 sampai 85 ya. Nah itu gram emas itu. Untuk syarat perkiraan saja ya. Kalau misalnya kita keluarkan 2,5% ya udah hitung saja. Nah, dan termasuk juga kalau ada emas itu sendiri 85 keluarkan emas itu. Misalnya ada emas Paris atau Mbak di sini Mbak Ari ada emasnya 100 gram misalnya. Oh, jadi keluarkan dulu 2,5% tuh. Tapi selagi dia tidak menambah maka dia tidak perlu dikeluarkan lagi tahun depan ya. Nanti keluarin terus habis lagi. Nah, maksudnya untuk 83 atau 85 gram itu kita keluarkan 1 kali. Nanti kalau nambah lagi dengan nisab yang sama, nah, kalau emas ya. Tapi kalau duit berarti kan tinggal dikalkulasikan. Berarti satu emas itu berapa? 1 gram itu berapa emas? Sorry berapa harga 1 gram itu berapa duit kan gitu ya. Tinggal kita hitung. Misalnya 1 juta. Kalau 5 juta berarti kan udah lima gram ya. 5 gram emas misalnya. Ini misalnya nih gitu ya. Monggo mungkin yang akuntansi saya mohon maaf ini sangat lemah kali kalau kalkulasi apalagi ngitung-ngitung duit yang nggak ada ya. Saya tahu tuh kalau duitnya ada mudah. Monggo. Jadi gambarannya itulah ya, delapan Terima puluh tiga Ustaz. sampai 85. Monggo yang lain. Ini Berarti Mas Ustadz, Salahuddin, eh, Mbak Rusna, ya. Ustadz Mm-mm. menyambung yang tadi, kalau seandainya per bulan dia memilih berinfak, tapi di akhir tahun tak cukup nisabnya untuk zakat, bagaimana Ustadz? Ya, sebaiknya infak itu kan sunnah ya hukumnya ya. Infak itu berapa aja boleh. Nggak infak juga nggak apa-apa. Tapi yang perlu dipastikan zakatnya. Kalau memang udah cukup nisabnya atau tadi kalau 5 juta saja sebulan itu sebenarnya udah cukup ya. 5 juta coba kita kalkulasiin 5 juta kali 12 kan. Kali 12 bulan itu berapa? 60 juta. 60 juta itu ya lebih kurang 60 juta lah ya. Nah, 60 juta itu kan udah banyak itu. Kemudian kalau kita belikan ke emas udah berapa gram dapat emasnya? Ya, kalau 1 juta 1 gram berarti 60 ya berarti. Tapi kayaknya nggak sampai 1 juta ya 1 gramnya. 1 juta Ustaz sekarang Ustaz. Oh, udah naik ya. Udah naik. Nah, kayaknya yang baru nikah pasti tahu nih, karena habis beli mahar. Nah, Oke ya, oke ya gitu ya Mbak ya. Eh, yang saya pahami, terutama termasuk juga di kalkulator zakat itu dan juga di apa namanya di simulasi juga dari dijelaskan itu nanti juga bisa saya share ya kalau mau itu. Ada di lembaga Lazismo juga ada itu di apa namanya dijelaskan bagaimana metode atau cara kita membayarkan zakat bulannya itu. Dengan akumulasi tadi ya. Kalau diemaskan itu 83 sampai 85 atau ada juga yang 80 gitu. Ada juga yang mematok 80.
80 ke atas lah gitu. Nah, itu kalau ada segitu berarti kita ini. Kalau misalnya dibagi menjadi 12 bulan mau nggak ada masalah. Berarti lebih kecil gitu ya. Yang lagi-lagi khawatirnya itu tadi teman-teman ya, bahwa adanya rasa berat hati gitu ya untuk mengeluarkan zakat karena memang udah nominalnya udah terlalu banyak. Pernah nggak dengar cerita itu? Sebenarnya orang miskin ini orang yang paling dermawan di atas dunia. Contoh misalnya Mbak Ari ya, kita punya duit 50.000. Saya minta 50%, kira-kira Mbak kasih nggak ke saya 25.000? Mbak Ari atau Mbak ini yang lain? Atau Mas Faris, 50.000 ada 50.000 duitnya. Terus saya minta, bisa nggak saya pinjamin atau minta 50% dari 50.000 itu? Karena kita punya duit 50.000 itu, cara yakin, saya yakin kita juga nggak merasa keberatan untuk ngasih 50%. Ya, maksud saya orang yang lebih dikit uangnya akan lebih dermawan dan akan lebih mudah untuk mengeluarkan uangnya gitu. Maksud saya lebih inilah gitu ya, tidak terbebani gitu untuk mengeluarkan. Meskipun mungkin bahkan mungkin 100% gitu ya. Jadi orang bahasa kasarnya orang miskin itu lebih dermawan daripada orang kaya. Karena ketika duit orang miskin 100.000, dia dipinjamin 100% atau mungkin diminta bahkan diinfakin 100%. Tapi ada, coba kalau orang kaya, duitnya 1 miliar. 1 miliar saya pinjam 50% misalnya. Atau minta 50%. Mau nggak dia? Karena 1 miliar kan. Hanya hitungan presentasinya ya teman-teman ya. Nggak mungkin kan mau dia ngasih 500 juta kan. Padahal kan sama-sama 50%. Yang tadi juga orang yang miskin 50, apa namanya, 50% dari 100, yaitu 50.000. Nah, orang kaya nggak bakalan mau ngasih dari 1 miliar, ngeluarin 50% 500.000 tadi, 500 juta tadi. Pasti akan berat. Makanya ini juga kalau nggak salah itu dari ceramahnya itu ya, Gus Baha ya. Bahwa orang miskin itu ternyata lebih dermawan. Dia berani mengeluarkan hartanya 50% ya dari yang dia miliki gitu. Misalnya 500 juta, 500.000, dia berani keluarin 50%, dua setengahnya gitu. Tapi orang kaya 500 juta belum tentu dia akan berani mengeluarkan 550 juta. Kan sama-sama 50.000, 50%. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa pahami ya teman-teman ini. Saya ini ingin flashback aja itu. Tertarik juga dengan kajian itu ya. Terbiasa hikmahnya. Ini udah banyak juga yang ngacungkan tangan. Monggo silakan. Kasih Ustaz pemaparannya. Iya, Mau terima nanya, kasih. Mohon maaf kalau kurang-kurang jabarannya ini. Ya, kita diskusi aja. Silakan tadi siapa? saya Pak Rusna. Ya, silakan Baru. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini aku tertarik mau bahas yang tadi ya, bahwa kita orang Islam itu wajib hukumnya menerapkan transaksi Islam itu baik dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, pertanyaannya itu gimana hukumnya misalnya status uang orang-orang. Contohnya ada dua nih Pak. Hmm, Pertama, yang punya usaha nih, dia minjem uang ke bank. Nah, otomatis kan bayarnya pasti ada dikenakan bunga kayak gitu. Nah, ya. jadi hasilannya itu gimana? Statusnya uangnya itu apakah halal, apakah haram? Karena kan istilahnya di situ ada uang riba gitu yang berjalan gitu. Terus yang kedua, misalnya contohnya karyawan bank nih kita yang kerja di bank konvensional. Nah, itu kayak gimana tuh status gaji yang dia milikin gitu. Karena memang masih banyak perdebatan kan. Ada yang berprinsip ini hukum kita nggak mau kerja di bank karena gajinya udah pasti halal, haram kayak karena riba kayak gitu dari sebagian uangnya itu dari hasil riba gitu. Nah, itu kayak gimana Pak? Eh, Pendapat Bapak mungkin dari masalah mursalahnya seperti apa Oh gitu. ya, Masya Allah. Masalah mursalah ini ya. Luar biasa langsung keluar masalah mursalah. Pertama, kalau minjam-minjam, kan jelas ya dalam Al-Quran itu. Saya mau bicara hukum ya, bukan ini karena tidak bermaksud menyinggung atau semacamnya. Karena saya sendiri juga punya teman-teman yang banyak di perbankan
konvensional. Jadi gini, pertama saya ingin jawab dulu bahwa segala bentuk pinjam meminjam kata Nabi itu ya, dan dalam kaidahnya juga ya kullu qardin jara manfa'an fahuwa riba. Ya, bahkan kullu jarun naf'an ya, kullu qardin jarun naf'an fahuwa haramun. Setiap pinjam meminjam ya atau piutang utang piutang yang mengandung kembalian gitu ya, atau bukan kembalian, mengandung bunga gitu ya, atau kembalian yang dilebihkan, itu hukumnya riba. Dan riba itu fahuwa haram, yaitu haram. Nah, itu dulu ya kita bicara. Dan dalam Al-Quran juga seperti itu ya, bahwa banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang keharaman riba itu. Itu dulu. Cuma dalam kasusnya, ini lagi nih, pinjem nih contohnya nih, usaha udah nggak dapat lagi, nggak ada lagi solusi yang lain. Kan ini kasus ya. Kasus kan dilihat dari ilatnya tadi. Ilat itu alasan konkretnya apa ya, atau masalah mursalahnya tadi ya. Bagaimana nih? Nggak bisa terselamatkan lagi. Kalau nggak dia akan rugi besar misalnya. Akhirnya terjerembablah kepada peminjaman yang berbasis riba tadi. Maka simpelnya saja deh, ini beberapa sumber dan literatur saya dengar dan saya baca juga, ya sebaiknya Bapak Ibu tidak mengambil bunganya. Atau kalau misalnya ada deposito atau keuntungan di situ, jangan ambil bunganya. Ambil aja pokoknya. Tanya dia simpan di situ duitnya atau mungkin dia ini gitu ya. Tapi kalau yang namanya minjam pasti kita ngembaliinnya lebih ya. Nah ini masalahnya nih minjam nih. Nah, jadi kalau kondisi-kondisi darurat yang memang untuk menyelamatkan suatu usaha daripada kebangkrutan dan segala macamnya, sebenarnya itu ada ulama sebagian kecil itu membolehkan. Tapi mayoritas ulama itu tidak membolehkan. Artinya apa? Bahasa kasarnya, mendingan saya bangkrut daripada saya harus nambah hutang lagi kan gitu ya. Atau masuk ke praktek riba misalnya. Kalau pinjam nih yang sulit, tapi kalau misalnya kita nyimpan duit aja atau misalnya ini ya menyimpan ya nabung gitu ya di bank konvensional itu masih ringan gitu ya. Nah, hanya menggunakan fasilitasnya saja tanpa harus mengambil keuntungan atau bunganya tadi atau depositnya apa kelebihan depositnya tadi. Deposito ya. Itu kan ada bunganya ya, ada keuntungan di situ yang kita ambil. Bukan membungakan duit gitu. Bukan mengembangkan duit dengan cara nabung atau dengan cara deposito tadi. Ya, kalau hanya sekedar nabung maka ambil saja pokoknya. Pokoknya saja berapa duit kamu misalnya 100 juta ya udah 100 juta itu aja. Oh, berarti rugi saya Pak? Enggak rugi. Kenapa? Karena itu udah upaya yang kita lakukan. Ya, kalau misalnya kita hanya investasi atau menyimpan duit ya di pokok konvensional. Tapi kalau untuk yang utang ini yang berat, ya sekali lagi saya bilang tadi secara hukum dasarnya adalah haram. Tapi lagi-lagi kalau untuk menyelamatkan ya yang tadi kebangkrutan atau suatu masalah yang besar nggak ada lagi jalan gitu cuma itu satu-satunya jadi ini masih ada ya sebagian kecil ya pendapat yang membolehkan itu ini jawaban saya. Eh, itu masalah ini ya zaman. Kalau masalah pekerjaan ini lagi-lagi sama ya, pada dasarnya bekerja di tempat konvensional itu apalagi dari ulama-ulama salaf kita lihat itu termasuk riba ya teman-teman. Kenapa? Karena riba itu pada dasarnya kan bukan hanya orang yang meminjam atau menabungkan uangnya saja yang kena, tapi juga yang mencatatnya, ya, yang mengamankannya, yang mendengarnya, yang menyebarkannya, yang mempromosikannya, dan bahkan mungkin sampai-sampai OB pun juga akan terimbas dari dosanya, kan seperti itu ya. Makanya banyak di antara teman-teman kita mereka itu istilahnya berhijrah gitu ya dari pekerjaan apa namanya dari praktek-praktek riba tersebut atau dari bank-bank konvensional. Ya, sebenarnya teman-teman ya bank syariah ini atau ekonomi syariah tadi itu kan upaya ya untuk atau dinamakan alternatif tadi ya, atau solusi tadi ya. Bagaimana kita supaya meminimalisir gitu ya sehingga kita tidak terjerat kepada praktek-praktek riba secara nyata gitu ya. Nah, maka oleh karena itu kalau di dalam bank syariah itu nggak ada masalah gitu ya.
no problem gitu. Itu halal-halal saja. Tapi yang jadi masalah kan praktek-praktek riba yang memang menggunakan sistem presentase dan lain sebagainya. Ya, ini yang paling berat sebenarnya kita menjelaskan. Dan saya juga dilema karena ada saudara-saudara teman-teman saya juga banyak di bank-bank. Tapi ya kita harus sportif aja gitu. Ya, menjelaskannya gitu. Karena mayoritas ulama menjelaskan bahwa apapun bentuk pekerjaan kita di bidang apapun kita di divisi apapun kita yang namanya bank konvensional itu tetap mendapatkan istilahnya bahasa kasarnya adalah riba atau dosa riba yang mana riba itu akan mengalir kepada seluruh eh, staf-staf dan segala elemen-elemen yang ada di dalamnya. Tinggal kita mungkin berusaha kapan kita mungkin bisa meninggalkannya atau mungkin beralih ya mencari solusi alternatif ya dari bank konvensional menuju bank syariah. Karena memang jujur saja bank konvensional itu ya sangat menggiurkan, menggiurkan sekali gitu. Teman-teman saya aja ada yang sampai cuman staf biasa aja sampai 15-20 juta gajinya. Cuman seperempatnya berapa ya? Gaji dosen itu seperempatnya dari teman-teman kita dari bank gitu. Nggak seberapa gitu. Tapi lagi-lagi itu tadi tantangan teman-teman untuk bagaimana kita mengupayakan dan berusaha untuk apa ya hijrah lah bahasa kerennya itu hijrah ya sekarang itu untuk lebih ke syariah. Lagi-lagi kalau saya tidak menjudge juga ya kepada teman-teman karena ini sangat berat sekali gitu ya. Tapi yang jelas dari pandang-pandang ulama tadi saya lebih cenderung kepada mayoritas ulama tadi terutama ulama-ulama salaf tadi mengatakan ya bahwa lebih baik kita berupaya untuk meninggalkannya atau bahasa kasarnya mencari pekerjaan yang mungkin lebih eh, apa ya tentram menenangkan dan menenteramkan dari penghasilan kita maupun dari kehidupan dunia kerja dan semacamnya. Meskipun mungkin penghasilannya tidak sebesar yang kita dapatkan dari yang sebelumnya. Itu mungkin respon saya teman-teman ya. Mohon maaf mungkin Pak, misalnya ya tambahan dong, Pak. Nah, ya kalau boleh. kita kan udah terlanjur terjerumus kayak gitu ya, Pak. Bisa nggak zakat itu sebagai alternatif untuk pembersih hartanya? Nah, Sebagai praktiknya kayak gitu. ya baik teman-teman. Ini beberapa juga ya di kalangan ulama-ulama menjelaskan dan simpelnya saja ada di Indonesia ini kalau nggak salah tuh saya pernah penjelasan Buya Yahya ya. Ini sederhana saja ya. Buya Yahya itu kan terkenal dengan moderat ya dalam menjawab persoalan-persoalan ini. Ini ibaratkan gini ya teman-teman ya. Dan saya pernah juga baca dari kalangan-kalangan ulama-ulama terdahulu bahwa hukum berzakat atau beramal atau berinfak atau zakat tadi lah gitu ya atau bahkan berhaji umroh dari hasil-hasil yang dikatakan tidak baik atau mungkin yang tadi diragukan gitu ya halal halalannya itu ibaratkan seseorang mencuci ya baju atau pakaian itu dengan air yang mohon maaf gitu ya yang kotor gitu ya atau yang kurang tidak bersih gitu. Kita nyuci nih kan zakat itu kan membersihkan tujuannya membersihkan dan menyucikan gitu ya. Nah sementara dari harta itu misalnya jadi sebenarnya dicontohkan kepada harta yang orang korupsi sebenarnya ya. Kalau nggak salah dalam video itu. Orang korupsi nih, tapi dia pergi haji, pergi umroh untuk membersihkan jiwanya, hati apa badannya gitu. Bersihkan jiwanya, pikirannya. Itu sama seperti orang yang eh, tadi ya. Orang yang nyuci pakaian tapi dengan dia tujuannya membersihkan pakaiannya tapi dengan cara menggunakan air yang kotor juga gitu. Nah, ini kiasannya ya, kiasannya saya rasa juga mendekati seperti itu gitu ya. Meskipun secara konteksnya itu ya di zaman zaman terdahulu gitu ya eh, belum saya temukan juga ya. Tapi paling tidak banyak contoh-contoh yang kias-kias yang mengarah ke situ. Meskipun ada yang mengatakan misalnya ada uang dari hasil riba itu digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum misalnya ya, yang tidak digunakan untuk beramal atau beribadah. Misalnya untuk bangun jembatan, untuk bangun fasilitas umum, misalnya bangun yang bersifat umum lah gitu ya, yang tidak peruntukannya untuk ibadah gitu. Itu dibolehkan misalnya gitu. Karena memang ada seperti itu ya. Dia tidak mau menggunakan harta-harta riba sehingga dia memberikan membayar apa menyalurkan harta-hartanya itu lewat jalur-jalur sosial misalnya. Fasilitas-fasilitas umum misalnya. Itu masih ada
sebagian pendapat yang membolehkan. Pun pada dasarnya tadi ya lagi-lagi teman-teman, dengan berat hati saya katakan ya bahwa yang namanya tapi ya ada ininya, ada level-levelnya ya, bahwa riba itu termasuk kepada usaha-usaha ya, atau sumber-sumber dari penghasilan-penghasilan yang katakan haram atau yang dilarang dalam syariat Islam. Itu teman-teman. Ini dari segi hukumnya ya. Mudah-mudahan lah kita upayakan lah ya. Jujur aja saya aja dari dulu bank konvensional semuanya. Sekarang upayakan tinggal semua. Tutup ya, saya blok semua bank konvensional. Pindah ke bank syariah misalnya. Itu salah satunya. Dulu pernah ngutang misalnya ya dengan bank konvensional, udah akhiri semua. Kalau perlu tutup ya, pindahkan ke bank syariah, tutup bank konvensional. Kan begitu ya. Memang suatu hal yang berat, pilihan yang berat menurut saya. Tapi inilah kehidupan, kita mau berpegang syariah, memegang syariah atau memegang eh, ini kita, karir kita kan itu risiko juga yang harus kita terima. Dan seringkali memang kita lihat teman-teman yang hijrah itu ya memang ada juga yang kehidupannya semakin sulit ya karena meninggalkan pekerjaan yang lama, cari yang baru. Ada juga yang memang alhamdulillah mungkin karena keberkahan meskipun gajinya nggak besar di bank syariah, tapi akhirnya bisa bertahan dan bisa inilah gitu berkembang gitu usahanya dan eh, bisa menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya gitu. Ya kita ikhtiar lah gitu Mbak Rusna. Panjang sekali nih resumenya. Insya Allah nih waktu kita mau habis. Baik, Oh, Pak. Mbak, Terima iya kasih terima banyak. kasih ya. Ini luar biasa nih. Saya keringatan nih jawabnya sebenarnya. Bukan karena saya nggak tahu jawabannya, tapi Maaf, saya tahu ngerjain. betul. Ini berat karena setiap saya ngajar teman-teman ada pengalaman-pengalaman yang memang berat lah untuk di ini ya. Ya, bukan berat sebenarnya. Kita mungkin belum ada jalan untuk menyelesaikannya gitu ya. Atau bahasa kasar, bahasa ininya, istilah anak mudanya itu move on gitu ya. Move on. Bismillah lah ya, mudah-mudahan ada solusinya buat teman-teman yang mungkin atau siapapun lah di luar sana yang memang ini ya. Tapi saya wanti-wanti lagi itu ada satu pandangan dari kalangan-kalangan ulama-ulama ini ya. Ya ini mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman kenal ya dengan salah seorang apa namanya pakar ekonomi syariah juga, Dr. Irwandi Tarmizi ya. Itu dari kalangan ulama Salafi yang dikenal sekarang ya. Itu baginya nggak ada yang namanya bank syariah, semuanya bank itu riba, haram gitu. Gitu. Waduh, repot lagi nih. Repot kita kan nggak bisa gerak kita sama sekali. Dan saya pernah baca bukunya tuh tentang ketidaksyariahnya bank syariah. Ada juga tuh dari siapa tuh yang punya itu ya, yang dulu itu pernah dipermasalahkan juga. Mereka itu bertransaksi dengan uang dinar ya, dirham ya. Itu punya buku ketidaksyariahannya bank syariah juga. Dan masuk juga bukunya eh, Mas Faris kabur. Bank syariahnya apa bukunya? Saya lupa namanya. Tapi salah satunya yaitu nanti cari aja di Google itu ada bukunya salah satu tentang fikih muamalah ya dari Dr. Irwandi Tarmizi ya dari kalangan Salafi Bang itu. Silakan dibaca-baca lah referensi saja. Saya juga nggak berani ya karena kalau semuanya diharamin secara mutlak susah kita. Ya saya yakin juga orang yang mengharamkan secara mutlak itu pasti penyabang juga. Saya yakin itu. Nggak mungkin kan? Ya, apalagi era modern sekarang ini ada namanya e-money dan semacam. Nggak mungkin nggak pernah masuk tol. E-money itu haram itu. Saya juga pakai e-money karena nggak ada lagi. Nah, ini yang beda teman-temannya. Kalau suatu hal itu memang sudah tidak ada lagi sebagai penggantinya, maka itu halal gitu. Selama belum ada solusi atau alternatif itu teman-temannya. Seperti e-money itu kan pokoknya semua e-tol, e-money dan sejenisnya itu, BRIS dan lain-lainnya itu. Ini saya sebutkan aja produknya. Itu kan dalam apa namanya dalam produk-produk itu kan menggunakan riba ya. Dan bahkan ada yang goror mungkin barangkali. Tapi karena memang nggak ada lagi dan kita butuh dan kalau nggak itu kita nggak bisa masuk tol. Kadang-kadang udah punya money pun kita juga tetap nggak bisa masuk tol karena nggak ada saldonya.
itu juga akan jadi masalah gitu teman-teman ya. Karena memang nggak ada ya, belum ada gitu alternatif. Sama kayak kredit card ya. Nah, tapi kredit card sekarang udah ada namanya eh, apa ya? Hasanah card ya. Kalau di bank itu ada namanya Hasanah card kalau nggak salah tuh. Pernah juga saya lihat. Oke, itu Mbak Rusna. Mudah-mudahan bisa di ini. Ada waktu berapa menit lagi nih? Mungkin 5 menit lagi. Buat yang tadi udah angkat tangan, mau melanjutkan apa angkat tangan pur gitu Mas Faris ya. Sedikit Kan boleh angkat dok. tangan itu ada dua. Ya, silakan. Izin yang pertama izin bertanya sedikit dok. Ya, ya. Tadi di slide 7 kita di poin 3 ya kalau tidak salah Mm-mm. ada tulisan memang poin mendahulukan iman daripada akal. Nah itu eh, memang saat ini sudah marak udah lama sudah kayak marak aliran JIL ya jaringan Islam liberal gitu ya Ya, yang memang dia menomorsatukan akal pikiran mereka menurut mereka dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Nah, kemudian ada juga di anekdot lucu di Indonesia yang istilahnya eh, se apa namanya sesat-sesatnya aliran itu sangat mudah tumbuh di Indonesia gitu di di ya. dimanapun gitu ya di Indonesia gitu. Nah itu pertanyaan saya mohon tipsnya Ustaz kalau bagaimana cara kita selalu mengedepankan iman dalam perilaku-perilaku ekonomi itu. Yang pertama. Yang kedua hanya menambahkan sedikit tadi di paparan materi itu kan eh, salah satu kosakata yang dibahas kan yang pertama tadi zakat ya, terus Hmm. wakaf, terus jual beli. Terus saya lihat ada satu lagi yang memang eh, mungkin jarang dibahas, tapi dampaknya itu berpengaruh buat ekonomi atau keadilan ekonomi, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7 yang FAI, yaitu harta rampasan perang. Ya, Yaitu dijelaskan bagaimana pembagian-pembagian harta rampasan perang pada fakir, miskin, dan yang lainnya. Dan itu dijelaskan juga untuk mesetarakan kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak numpuk di segelintir orang. Nah, itulah mungkin tambahan dari saya, Ustaz. Masya Allah. Ya, baik teman-teman. Ini Saya dong, Ustaz. sebenarnya lebih Saya ke dong, Ustaz. tambahan ya. Tambahan sebenarnya tadi itu ya. Ya, kalau mungkin saya sedikit mungkin merespon. Oh iya, ada lagi yang tadi. Siapa? Mas. Nanti kita secara umum aja ya. Kita ini. Mas siapa tadi yang Saya, mau Ustaz, saya. ya, Jono, Mas. Pak. Mas Jangan grogi gitu Yudo. dong, Muji. Buset. Ketua Iya gimana nih. nih, ketua? Ustadz Mas Mujio Yudo. nih. Ustadz Chat WhatsApp aja, Mas Muji, chat WhatsApp. Ustadz Mujiono. Standar. Oh iya, Anda. Mau apa komentarnya atau mungkin merespon atau mungkin monggo silakan di kalau ikut ini ikut menambahkan juga welcome ya, nggak ada masalah. Pak Ustadz itu Mbak Ari di chat itu menanyakan masalah iman nih. Mungkin nanti bisa diperjelas juga karena kami terus terang sebagai pekerja kan erat dengan iman nih. Apalagi kalau kita mobilitasnya tinggi. Ya, Mungkin ya, bisa benar. mohon diperjelas. Makasih Pak Ustadz. Baik, Insya Allah ya. Ya, jadi gini teman-teman ya. Astaga. Pertama, gimana? Ada yang lain? Astaga. Sorry, Tat. Tadi Iya. ke-mute, Tat. Ulang. Saya ulangi, Tat, ya. Silakan monggo. Sorry, Tat. Ini biarin aja, Tat. Biar diskusi aja. Biar agak panjang dikit. Saya mau menanggapi apa yang tadi bilang sama Mas Salahuddin ya, Tat. Yang persoalan jaringan Islam intelektual itu yang kemudian menjadi salah satu pendiri adalah Ulaf Syar Abdallah yang kemudian saya juga beberapa kali sempat baca tulisan-tulisan dia yang salah satu yang paling kontroversial adalah yang dia debat tulisan dengan Anies Mata yang persoalan masjid. Beliau ini sebenarnya adalah intelektual Islam yang kemudian uh, lebih mengutamakan akal karena apa?
karena ingin mendobrak pikiran bahwa beragama ataupun menjalankan syariat harus tahu dulu, harus secara tekstual itu seperti apa. Akhirnya Ulil Absar Abdallah dan kawan-kawan itu ingin menggugah keimanan kita menggunakan akal pikiran. Harus kita debatin dulu persoalan agama. Contoh misalnya ketika beliau berdebat dalam tulisan Kompas dengan Anies Mata misalnya, yang persoalan masjid, bahwa Anies Mata bilang masjid itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye, tempat dan lain, hanya khusus untuk beribadah. Sedangkan Ulil Absar Abdallah bilang bahwa masjid itu harus dijadikan sebagai semua tempat, entah itu diskusi, entah itu debat, entah itu segala macam, itu harusnya di masjid. Nah, itu kan persoalan-persoalan kaidah Islam. Dan juga termasuk salah satunya juga bicara juga tentang, kalau saya nggak salah, juga bicara tentang bunga bank. Bahwa tidak semua bunga bank itu menjadi riba. Itu kan banyak pandangan juga ya Pak persoalan itu. Banyak juga pandangan soal bunga bank itu belum tentu riba. Ya kan gitu. Kalau misalnya tadi juga ada sempat singgungan bahwa bunga bank adalah riba, jadi ada beberapa pandangan juga yang mengatakan bahwa memang itu belum tentu semua riba. Karena menurut saya bahwa riba itu kan tambahan. Ketika tambahan itu menyusahkan, ketika tambahan itu tidak sesuai di awal ataupun akal di awal, dan itu menyusahkan dan menyengsarakan, maka Islam melarang itu. Maka itu menjadi riba. Kalau misalnya menurut saya selama itu tambahan tidak menyengsarakan dan itu menjadi sama-sama ridho, saya rasa enggak. Itu menurut saya. Ya. Yang kedua Pak, kalau misal kita ngelihat sejarahnya Baitul Mal ini kan dulu di zaman Umar ya Pak, zaman Umar bin Khattab, kemudian dibangunlah Baitul Mal, yang kemudian semua zakat, semua aliran dana dimasukkan ke sana dan kemudian untuk dikelola dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk makanan, minuman dan lain-lain. Sehingga di waktu itu yang tadi Ustadz bilang, hampir rata-rata bahwa tidak ada yang namanya kemiskinan dan lain-lain. Karena Islam mengutamakan kesejahteraan dan keadilan. Kalau misalnya kita tarik sekarang, kalau misalnya dibilang Menteri Keuangan itu seperti dulunya Baitul Mal, yang menjadi soal sekarang bahwa kenapa kok kita tuh dengan mayoritas Islam, ya Pak ya, kok kita tuh kayak malu-malu gitu loh, malu-malu kita untuk kemudian menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah misalnya, atau memang para pimpinan kita hari ini misalnya itu kurang pede aja terhadap ekonomi kapitalis misalnya, ataupun ekonomi sosialis misalnya. Padahal kan kalau kita bicara ekonomi Islam, ketika kita lakukan secara syariat dan secara kafah, maka saya rasa ketimpangan, ketidaksejahteraan dan kelalaian atau bahkan ketidakadilan bisa saya rasa bisa dikalikan dengan baik ya. Atau menurut Ustadz, apa yang kemudian menjadi persoalan per hari ini, dimulai dari misalnya pimpinan kita yang kita sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam secara komprehensif, tapi memang tidak berjalan secara maksimal misalnya, sehingga sampai sekarang aja masih banyak ketimpangan dan lain-lain. Mungkin itu sih Pak ya dari saya. Baik teman-teman semuanya, ini mungkin Mas Mujiono penutup ya barangkali, sekaligus juga nanti akan kita akhiri. Saya sedikit merespon saja. Ini sudah sangat banyak ya pertanyaan dan juga komentar, dan juga ada tambahan-tambahan dari teman-teman kita yang lain ya. Mungkin secara umum saja saya respon dulu ya. Ini luar biasa nih, bingung saya. Berat ini ya. Tadi mengenai bank syariah itu, bank konvensional itu
ada yang riba, ada yang tidak atau seperti apa, memang itu ada beberapa pandangan-pandangan ya. Apalagi kalau misalnya dari bank konvensional itu misalnya ada membawa manfaat gitu ya, atau membawa apa namanya? Tadi namanya istilahnya itu. Kalau saya sih lebih ini ya ada mungkin penyelamatan terhadap suatu aset atau pekerja apa namanya usaha atau apapun lah gitu ya, yang memang sangat-sangat darurat gitu ya. Kedaruratannya itu kita lihat dulu kedaruratannya itu. Kadang-kadang kan tidak sedarurat itu gitu, sehingga kita kadang-kadang mengambil jalan pintas saja. Saya juga apa namanya ya, bisa saja kita membuka beberapa pandangan ulama gitu, termasuk juga ulama-ulama terdahulu, kontemporer dan lain sebagainya gitu ya. Tapi selagi pada dasarnya itu atau prinsip dasarnya dari praktek-praktek riba itu ya, ini kan ada kecualinya ya nanti ya, termasuk juga saya kaitkan dengan masalah emani juga ya. Jadi gini, eh, selagi tidak ada alternatif, ini juga di Fatwa Ulama tahun 2017 juga ada tuh, ya tentang masalah uang elektronik dan juga masalah utang piutang itu ya, pinjam meminjam itu. Selama tidak ada alternatif atau solusi yang lain yang lebih baik gitu ya, maka itu dibolehkan untuk menggunakannya. Ya, itu catatan pertama saya. Termasuk juga dalam masalah yang ditanyakan Mbak Utri tadi juga dan teman-teman yang lain masalah ini Mbak Permatasari ya, masalah Emani tadi ya, Mbak Ari ya, Mbak Ari ya, itu benar, selagi tidak ada alternatif lain itu maka dibolehkan. Alternatifnya kenapa? Karena ini masih belum ada gitu regulasi dan juga aturan-aturan terbaru mengenai uang e-money itu atau hal yang sejenisnya itu yang betul-betul produk syariah belum ada. Bisa dikatakan belum ada gitu. Karena saya sendiri juga masih menggunakan yang konvensional gitu. Cuman ada ketentuan-ketentuan khususnya gitu. Seperti misalnya pengisian saldonya itu dari apa namanya penyimpanan saldonya di tempat rekening bank syariah misalnya gitu. Itu salah satu di fatwa ulama ya. Kebetulan saya tuh pernah ikut itu dalam rapat plenonya ya. Ketentuan masalah penggunaan. Jadi kalau misalnya dia penyimpanannya menggunakan top up-nya menggunakan sistem syariah maka itu boleh misalnya. Kemudian juga tidak untuk digunakan hal-hal yang haram misalnya ya atau subhat misalnya. Misalnya gini, pakai uang elektronik tapi beli minuman yang haram alkohol misalnya. Nah, itu kan juga jelas pengungsiannya tidak benar kan. Nah, itu kategori-kategori khusus gitu ya, prinsip khusus yang memang kita lihat. Kemudian juga tidak ada namanya akad gharar ya di situ. Gharar itu ini teman-teman, misalnya kita isi 100, tapi yang dikasih itu 100 itu kok tiba-tiba udah hilang aja gitu. Tidak menentu kemana saldonya gitu. Tidak sesuai gitu ya yang kita isi dengan yang tertera gitu. Atau yang tertera dengan kita isi kemudian saldonya tidak sesuai gitu. Nah, ini juga dinamakan tidak apa namanya aturan-aturan yang tidak sesuai dari produk tersebut. Kemudian juga gini, sistem yang ada di dalam eman itu kan wadiah ya titipan. Hanya meskipun dia berasal dari bank konvensional, tapi kan dari tinjauan yang lain itu kita lihat prinsipnya adalah titipan atau wadiah. Wadiah, titipan. Jadi kita itu sebenarnya cuma nyimpan duit aja melalui e-money itu sebenarnya pengungsiannya juga untuk kita gitu. Kita bisa gunakan seluruhnya gitu ya untuk keperluan dan kepentingan kita. Dan yang terakhir yang lebih penting lagi bahwa dengan cara e-money itulah kita bisa menikmati atau menggunakan fasilitas-fasilitas umum misalnya. Ya, apakah seperti MRT, kereta atau mungkin melalui apa tol gitu tadi gitu ya. Yang saya sendiri juga menggunakan itu gitu ya. Nah, ini masih dibolehkan. Dan artinya selama tidak ada yang apa namanya? Yang baru gitu yang menjadi alternatif atau solusi yang terbaru maka ini masih aman-aman saja kita gunakan gitu. Nah, itu ya yang untuk masalah e-money. Dan lagi-lagi ini masalah hajat dan kebutuhan orang banyak gitu teman-teman ya. Dan silakan nanti dilihat juga di fatwa DSN MUI itu juga akan terlihat nanti masalah transaksi uang elektronik.
masuk e-money itu ada di situ. Intinya untuk saat ini semuanya masih halal digunakan ya. Jadi tidak ada keharaman di situ ya selagi masih tidak ada alternatif atau solusi yang terbaru. Sebagaimana halnya juga dulu ada itu ya apa ya vaksin itu kan terbuat dari zat babi dan semacamnya katanya gitu ya. Nah, selagi tidak ada vaksin yang lebih baik daripada itu yang memang murni dari bahan-bahan yang berasalkan dari yang halal, maka vaksin yang sebelumnya itu ya halal saja gitu, nggak ada masalah. Tidak akan terkena masalah hukuman halal haramnya gitu. Karena memang tidak ada solusi yang bisa memberikan apa alternatif maksud saya yang bisa menutupi ya atas produk yang ada itu. Tapi ketika memang udah ada, maka kita diwajibkan untuk berpindah atau menggunakan alternatif yang memang eh, yang baru itu atau yang apa namanya sistem yang baru yang memang sudah sesuai dengan syariah. Jadi ini secara umum ya masih banyak sebenarnya hal yang mungkin perlu kita diskusikan ya. Tapi mungkin kita nggak bisa banyak-banyak juga jelaskan. Tapi di dalam beberapa artikel nanti jurnal dan lain sebagainya bisa kita baca ya. Termasuk juga dalam fatwa DSN MUI itu nanti teman-teman bisa download di DSN strip MUI ya. Di situ ada fatwa-fatwa DSN MUI tentang masalah regulasi-regulasi atau fatwa-fatwa ketetapan ulama terkait dengan masalah uang elektronik, pinjam meminjam, dan termasuk tadi juga investasi, saham, reksadana dan lain sebagainya. Eh itu ya. Terus kemudian ini waktunya udah habis ya. Jadi sangat sangat luar biasa nih pertanyaan dari teman-teman pada intinya. Termasuk juga tadi masalah deal dan semacamnya ya. Ini mungkin tidak masuk juga masalah ekonomi, tapi sebenarnya bagi kita umat Islam itu memang harus kritis. Ya. Tapi jangan sampai kekritisan kita itu mengalahkan nas gitu ya, mengalahkan wahyu ya. Akal lebih utama yang digunakan gitu, itu akan menjadi eh, apa ya kebablasan gitu. Meskipun di sebagian kalangan-kalangan mereka ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi di kalangan-kalangan kita nih dikhawatirkan kenapa kita itu tidak boleh berpikir bebas seperti itu ya. Karena memang dikhawatirkan bagi orang-orang awam misalnya itu ya, itu akan mencederai nanti ya terhadap keyakinan mereka. Seperti ada kasus kemarin itu ada seorang kiai ya, bahkan mungkin dia profesor gitu, mengatakan bahwa ajaran Islam ini belum sempurna. Kan bahaya juga bagi orang-orang yang tidak sampai pikiran di situ kan. Mungkin di kalangan-kalangan orang yang intelektual yang memang pemikirannya udah sampai ke taraf yang level tinggi gitu ya, itu mungkin bisa memaklumi pernyataan tersebut gitu ya, atau ungkapan beliau ini gitu ya. Nah, tapi ya bagi orang-orang yang kelas bawah gitu yang memang taraf pemikirannya belum sampai, taraf berpikirnya belum sampai di situ, ini akan membahayakan terhadap keyakinan dan keimanan mereka bahwa dengan pernyataan itu akan merusak ya. Kan mungkin oh iya juga ya, oh iya juga ya. Nah ini kan logika lagi, akal lagi yang berperan. Dan sebenarnya kan dalam perkara-perkara iman, perkara-perkara ibadah kita nggak boleh main akal. Kita harus berperan, harus menggunakan wahyu dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah gitu ya sebagai landasan ya kita menggunakan akal itu hanya menggunakan sebagai sarana untuk memahami wahyu itu jadi tidak boleh melampaui atau melewati ya batas-batas wahyu yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Ini mungkin respon saya teman-teman ya, mohon maaf mungkin tidak begitu bisa memuaskan dari apa yang teman-teman maksud ya, tapi saya yakin dan percaya semua kita bertujuan untuk membuka wawasan dan mengembangkan pikiran-pikiran terkait dengan masalah ekonomi maupun pemikiran-pemikiran keislaman saat ini. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita berupaya sekuat tenaga untuk menyiarkan ekonomi Islam ini. Adapun masalah Baitul Mal wa Tanwil, kemudian betul Menteri Keuangan dikatakan Baitul Mal wa Tanwil itu atau Menteri Keuangan ini sebagai lembaganya keuangan Islam sebenarnya tidak perlu juga kita menggunakan istilah Baitul Mal wa Tamwil itu ya. Tapi Menteri Agama aja kalau sistemnya ke sistem syariah, sistemnya ekonomi syariah atau mengadopsi sistem perekonomian seperti para nabi dan para sahabat-sahabat nabi dulunya gitu, saya rasa cukup ya dengan istilah Kementerian Agama. Bagi saya secara pribadi itu tidak masalah nama itu tidak menjadi penting. Tapi bagaimana penerapan gitu ya penerapan nilai-nilai atau sistem-sistem atau prinsip-prinsip ekonomi syariah itu
harus diterapkan di dalam eh, lembaga-lembaga keuangan negara. Tapi saya rasa ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara ya, tapi belum bisa lari ya daripada itu karena negara sendiri banyak utang ya, banyak utangnya dan masih belum bisa terbebas dari praktek-praktek riba. Meskipun dulu pernah ada tawaran-tawaran dari Raja Arab gitu ya di zaman tanpa ada riba itu. Tapi bagaimana ya kita memang sudah ada ikatan eh, secara apa ya kenegaraan dengan utang luar negeri, dengan MF dan juga dengan Cina dan lain segala macamnya. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa lanjutkan. Eh, ini bisa Ustad, menjadi Ustad, 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 wawasan ya. Ustad, Gimana? Ustad, ini Ustad buat masukan Ustad. Ya. Biar kita semangat gitu Ustad nyari rezekinya gimana Ustad ya? Karena tadi saya dengar nih kebanyakan kita halangan-halangannya atau Iya, peraturan-peraturan iya. gitu. Cuman dulu kan Nabi kan semangat banget Ustad nyari rezekinya gitu. Nih gimana Ustad nih masukan dari Ustad Ya. biar kita semangat nih Ustad nyari rezekinya Ustad. Luar biasa nih Mas Faris ya. Ya, memang di dalam Al-Quran dan khusus juga dikatakan bahwa ya wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Jadi kata Allah, bekerjalah kalian, bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Beramal itu kan bekerja ya, amal, amal. Berbuat ya, berbuat sesuatu ya untuk kehidupan dunia kita. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan itu akan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar nanti di hadapan Allah dan Rasulnya. Semua yang kita kerjakan itu pasti ada yang melihat, ada yang memperhatikan, ada yang mencatat, ada yang eh, apa namanya istilah mengontrol, mengawasi gitu. Itu yang pertama motivasinya. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang sempurna. Kita berawal dari yang tidak sempurna. Berawal dari sesuatu yang mungkin dalam sebuah hukum atau sebuah aturan atau syariat mungkin ya belum sempurna kita menerapkannya, tapi tetap kita berhusnuzon ya bahwa segala sesuatu untuk mencapai kesempurnaan itu diawali dari ketidaksempurnaan. Ingatlah teman-teman, selagi kita tidak melanggar dari perundang-undangan negara hukum kita ini, insya Allah kita masih aman lah gitu untuk berusaha gitu ya. Ini motivasi yang mungkin bisa menengahi lah ya dari perbincangan kita yang hangat tadi ya. Menurut saya gitu ya. Selagi tidak korupsi, tidak manipulasi, tidak mengambil hak orang lain, tidak terjadi transaksi, manifestasi dan semacamnya gitu ya. Itu masih selamat lah gitu ya, saya rasa gitu ya. Sambil pelan-pelan kita bertahap untuk betul-betul hijrah secara kafah gitu ya, secara menyeluruh. Itu eh, standing point saya istilahnya, closing point saya buat teman-teman semua, termasuk saya sendiri. Saya meyakini juga ya, nggak tahu kita dari rezeki apa yang kita peroleh, dari rezeki yang kita hasilkan, dari gaji kita, nggak tahu juga kita 100% misalnya kita udah syariah menurut kita gitu ya, tapi belum tentu juga menurut Allah ternyata masih belum syariah. Itu upaya kita yang kita lakukan. Itu saja Mas Waris. Nah, ini luar biasa, bisa-bisa nih dapat hikmat. Jazakallah Ustad jawabannya. Iya, ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini yang saya harapkan ini. Luar biasa ini. Nah, apalagi di minggu depan ini kita udah mulai diskusi. Silakan teman-teman itu. Ya, anggap aja ini kita di acara ILC ya. Indonesia Lions Club gitu ya. Nanti pendapat saja. Sesuai dengan topik-topik yang menarik tentunya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Makasih Pak Ya. Ustadz. Terima kasih Terima banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz. Insya Allah ini akan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustad. Oke. Ustaz. Ini ada beberapa. Ya Makasih Pak. Kanda Jen. Makasih Terima Mas Junaidi. kasih Pak Ketua. Oh Insya ya, Allah lebih Ketua. rame Pak Terima Ustadz untuk kasih. minggu Ya, Terima depan kasih Ustaz Oji. pembahasan diskusinya. ya luar biasa.